Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar-pelajar hebat seluruh Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jarak jauh, serta sistem informasi geografi yang merupakan bagian dari KD 3.2 di kelas 12 ini. Siap untuk belajar? Oke. Anda tahu apa alat ini? Ya, ini dia, sebuah sistem Android yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk Ananda sebagai pelajar yang setiap hari menggunakan Android ini untuk mencari informasi, baik itu tentang bumi, tentang matahari, tentang planet-planet dan jagat raya yang ada di alam semesta ini. Sekarang kita akan bahas materi kita tentang dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Sesuai tema kita tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi, mari kita simak penjelasan materinya, baru Ananda akan paham keterkaitan antara pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita akan melihat apa itu peta, penginderaan jauh, sistem informasi, serta keterkaitannya. Yang pertama tentang peta. Apa itu peta? Ya, peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh dari permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta itu ada yang peta manual dan ada peta digital. Contoh dari peta digital yang sering Ananda gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mau memesan transportasi atau mengetahui lokasi lewat GPS yang ada di Android Ananda masing-masing. Dalam kehidupan sehari, peta sangat dibutuhkan sebagai penunjuk arah dan tempat atau lokasi suatu wilayah. Supaya dapat dipahami dan pengguna pembaca peta harus diberi tulisan atau simbol-simbol yang ada di dalam peta tersebut. Contoh, Ananda perhatikan adalah salah satu contoh peta yang terdiri dari atas komponen-komponen, yaitu ada judul, garis tepi, ada skala, astronomis, insert, legenda, simbol di dalam legenda, si pembuat peta atau kartografernya, sumber dan tahun pembuatan peta. Itu merupakan bagian dari komponen-komponen peta. Contoh, kita lihat dari panjang jembatan Gentala Arasi yang merupakan maskot kebanggaan dari wilayah Jambi. Di antaranya apabila Gentala Arasi itu di peta panjangnya 10 cm dan dari titik A ke B jembatan itu dengan skala 1:4500. Pertanyaannya, berapakah panjang jarak sebenarnya dari jembatan Gentala Arasi itu dari titik A ke B yang ada di gambar ini? Oke, dari gambar itu kita bisa melihat yaitu antara titik A dan B jarak di peta yaitu 10 cm dengan skala 1:4500. Sehingga langsung saja dikalikan antara jarak di peta 10 cm dikali dengan 4500 cm. Hasilnya 45.000 cm. Tahu, kalau dijadikan ke meter, karena kita yang mempertanyakan jarak sebenarnya, bisa satuannya dalam meter, bisa satuan dalam kilometer. Nah, di sini ini merupakan cara mencari skala pada peta secara manual. Bagaimana dengan yang ada di GPS? Anda mempunyai Android atau Maps yang ada di Android Anda sendiri dan sering menggunakannya. Untuk melihatnya bisa Anda perhatikan perbedaan jarak antara Gentala Arasi dengan menggunakan GPS. Dari tayangan ini, di mana dengan menggunakan GPS atau foto udara kita bisa melihat yaitu jarak Gentala Arasi yaitu dalam satuan meter 450 meter. Sungguh alat yang sangat canggih untuk mencari informasi di masa sekarang ini.
apabila kita bandingkan dengan zaman dahulunya. Ananda semua, kehidupan kita di permukaan bumi tidak akan terlepas dari penggunaan peta. Dengan penggunaan GPS salah satunya, yang merupakan sebuah sistem navigasi yang berbasis satelit untuk mengetahui lokasi jarak yang ada di permukaan bumi. Karena GPS berhubungan dengan satelit, mencari informasi tentang permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan permukaan bumi. Artinya, kita sudah masuk ke ranah materi penginderaan jauh. Oke, sekarang kita masuk ke penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Yaitu mencari informasi tentang permukaan bumi atau segala sesuatu tanpa kontak langsung dengan objeknya. Komponen-komponen dalam penginderaan jauh ini berbeda dengan komponen yang ada di peta tadi. Penginderaan jauh, salah satu komponennya yaitu adanya energi. Energi ini adalah cahaya. Cahaya yang menerangi dari permukaan bumi. Yang kedua, adanya komponen atmosfer. Apa saja yang ada di atmosfer? Ada awan, angin, udara, dan yang lainnya. Dan yang ketiga komponennya ada objek. Objeknya adalah seluruh permukaan bumi. Kemudian wahananya bisa nanti pesawat, roket, atau satelit. Serta sensor atau alat untuk pemotret permukaan bumi. Dan adanya perolehan data dan pengguna data yang digunakan oleh bagi orang-orang yang membutuhkan, terutama oleh manusia. Contoh satelit-satelit yang ada di bumi ini ada Meteosat, ada Tiros, ada NOAA. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda dan sangat berguna bagi kehidupan kita di bumi. Dari semua satelit-satelit itu, Ananda dapat mencari informasi dari internet, baik itu dari Google, YouTube, dan yang lainnya. Contoh, tayangan berikut ini. Desi Asmara. Indonesia memiliki banyak danau-danau indah non-fisik atau sosial. Pertama, hasil budaya penduduk-penduduk desa. Begitu banyak informasi yang dapat Anda lihat dan saksikan yang ada di permukaan bumi. Semua informasi tersebut terkait dengan pembahasan kita dalam ilmu geografi. Dan ilmu-ilmu yang Anda dapatkan dari informasi-informasi dari YouTube, Google, dan yang lainnya itu merupakan bagian dari sistem informasi geografi atau SIG. Nah, pembelajaran materi kita ketiga antara peta, penginderaan jauh, dan SIG ini saling keterkaitan. Dengan adanya pembelajaran tadi, sehingga bisa mendukung Anda semua untuk mendapatkan informasi baik tentang permukaan bumi dengan cara bantuan inderaja sehingga mendapatkan informasi hal-hal yang ada di permukaan bumi. Nah, apa itu sistem informasi atau IG? Merupakan semua informasi yang diperoleh dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang lengkap yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di bumi. Di antaranya, komponen-komponen yang bisa mendukung dalam sistem informasi geografi adanya perangkat keras, perangkat lunak, serta kita manusia sebagai usernya atau sebagai penggunanya. Nah, bagaimana Anda semua pelajar-pelajar Indonesia yang hebat? Apakah sudah memahami materi kita kali ini? Tentu Ibu berharap semua memahami dan mampu mengaplikasikan semua materi yang sudah kita bahas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan menggunakan peralatan yang ada serta mengembangkannya untuk kedepannya lagi. Karena tanpa Ananda, siapa lagi yang bisa mengembangkan teknologi informasi yang ada di permukaan bumi? Galilah bumi dan ketahuilah bumi sedalam-dalamnya dan kembangkanlah menjadi informasi yang berguna bagi semua umat. Jadi kesimpulannya, kita sudah membahas tentang peta, tentang penginderaan jauh dengan sistem informasi geografi. Semoga Anda memahaminya dan sekian dulu dari Ibu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.